Selamat pagi untuk kelas 10 tahun ajaran 2021-2022. Hari ketiga MPLS, kita sekarang akan menuju ke jurusan masing-masing dengan materi dari ketua program keahlian masing-masing. Kebetulan saat ini kita bersama dengan ketua jurusan dari program keahlian keperawatan. Dan kalau mau lebih tahu lebih jelas tentang ketua jurusan ataupun gimana sih perawatan itu, mungkin bisa nanti dijelaskan oleh ibu yang cantik ini. Jadi mungkin bisa dikenalkan dulu, Bu. Ya, selamat pagi anak-anak. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Katanya kalau tak kenal maka tak sayang ya. Perkenalkan, nama lengkap saya Aditya Norma Arista. Biasanya kalau di sini dipanggil dengan Bu Tia. Nah, kebetulan saya sebagai ketua jurusan atau kepala program keahlian dari asisten keperawatan. Seperti itu Pak Reki. Oh iya. Berarti udah berapa lama Bu Tia di sini ya? Kalau saya sudah di Adi Husada alhamdulillah dari 2013 sampai sekarang. Hampir berapa? 8 tahun ya? Iya. Hampir 8 tahun saya di sini, dan 8 tahun juga saya sebagai kaproli keperawatan. Berarti mulai awal ya, Bu ya? Ya, jadi mulai awal saya kerja di Adi Husada, saya sebagai kepala program keahlian. Seperti itu. Berarti mulai berdirinya pertama sampai sekarang masih tetap jadi ketua jurusannya ya? Alhamdulillah seperti itu ya. Mungkin kalau di jurusan keperawatan kan pasti nggak hanya Bu Tia saja ya? Pasti ada guru-guru yang lain, mungkin bisa disebutkan, Bu? Nah, kalau di keperawatan sendiri total ada 9 guru. Nah, ada saya, terus selanjutnya ada Bu Destisia. Bu Destisia di sini juga selaku wakakurikulum. Ada Bu Luluk Maria Ulfa, ada di sini juga selaku waka humas. Ada Bu Nuansa Bening Diva Setia, atau kita bisa bilangnya Bu Diva, itu selaku BKK di sini. Ada Bu Yulaili Riza, ada Bu Nani Rohani, ada Bu Miranda, ada Bu Novita Sari, dan ada Bu Nur Khatimah. Nah, biasanya untuk praktek biasanya kita juga dibantu, ada laboran kita di keperawatan, ada Bu Cynthia. Nanti biasanya ketemunya di lab keperawatan, seperti itu Pak. Banyak sekali Bu ya? Ya. Dan semuanya rata-rata cewek Bu ya? Ya, rata-rata semua cewek. Insya Allah cewek asli. Seperti itu. Semuanya, alhamdulillah semuanya juga sudah berkeluarga. Jadi ibu-ibu semua. Jadi insya Allah siap memberikan istilahnya merawat anak sudah pintar, apalagi mengajarkan merawat untuk orang lain, insya Allah tambah pintar. Wah, mantap sekali Bu, itu jawabannya Bu. Ini Bu, ini kan anak kelas 10 ini baru Bu ya. Mungkin masih meraba-raba. Maksudnya meraba-raba ini apa sih asisten keperawatan? Gitu. Mungkin sebelum mereka terjun lebih dalam, mungkin bisa dijelaskan lebih dahulu. Nah, yang perlu anak-anakku sekalian pahami di sini bahwa kalian lulus dari SMK itu bukan karena memang di jurusan keperawatan bukan jadi perawat ya, karena memang masih lulus dalam sekolah menengah. Jadi lulusnya sebagai apa? Dari undang-undang itu berarti untuk jurusan untuk sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan berarti dikatakan sebagai asisten tenaga kesehatan. Dari jurusan apa? Karena kita dari jurusan keperawatan berarti asisten keperawatan. Kalau nanti pengen dikatakan sebagai perawat berarti harus sekolah lebih lanjut lagi. Nah, apa bedanya nanti asisten sama yang keperawatan? Berarti kalau asisten berarti asisten apa istilahnya, kalau secara arti berarti bukan pembantu ya, tapi mendampingi, membantu perawatnya. Berarti apa? Berarti ada hal-hal yang memang belum menjadi kompetensi dari asisten keperawatan, yang itu sebetulnya itu karena itu kompetensi perawat. Yang menjadi pokok kompetensi adalah memenuhi kebutuhan dasar manusia di sini. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Dari mulai makan dan minum pasien, kebutuhan eliminasi BAB BAK, kebutuhan kebersihan diri, terus selanjutnya kebutuhan nutrisi, membantu pasien makan.
itu kebutuhan untuk kita bergerak, kita dibantu, bisa pasien mau pindah ke kursi roda, itu semuanya masih kebutuhan dasar. Kalau mau ditanya, Bu saya pengennya infus, nah itu masih belum kompetensi untuk asisten keperawatan. Jadi tindakan-tindakan yang istilahnya kalau bilangnya kalian nyuntik itu belum. Kalian hanya sebatas diberitahu bahwa yang tindakan-tindakan yang tidak sampai memasukkan benda ke tubuh manusia. Jadi hanya melayani istilahnya pasien yang tanpa komplikasi. Jadi yang ringan-ringan saja. Karena kalau sampai menyuntik, infus itu kalian memang masih belum diajari di sini. Kalian hanya sebatas tahu alat-alatnya ini. Misal perawatnya mau nyuntik, kamu tahu harus menyiapkan apa seperti itu. Tapi untuk nyuntiknya gimana masih belum. Seperti itu sederhananya. Mungkin biasanya anak-anak pikirannya nanti kalau sudah sekolah di jurusan keperawatan bisa nyuntik, oh tidak. Tapi kalian bisa nggak mengukur tekanan darah? Bisa, nanti diajari di sini. Mengukur suhu, mengukur pernafasan di sini. Terus membantu pasien mandi, membantu untuk kebersihan diri pasien seperti itu. Oke, berarti untuk yang jurusan keperawatan kalian nanti di sini nggak perlu takut untuk disuntik ataupun menyuntik, karena memang untuk bagian itu memang masih belum kompetensinya seperti itu. Itu yang garis bawahi, soalnya biasanya kan ada yang takut gitu loh, jarum suntik itu sudah takut seperti itu. Oke Bu, yang selanjutnya ini kan anak-anak yang baru nih, apa sih yang harus dipersiapkan anak-anak untuk menghadapi pembelajaran? Kan mereka dari jenjang SMP ke jenjang SMK, apalagi ke SMK-nya yang hubungannya sama kesehatan jurusan keperawatan. Mungkin bisa dijelaskan kesiapan apa yang harus mereka persiapkan seperti itu? Yang pertama sih persiapan itu niat. Oh niat. Ya. Satu niat ya. Diniatkan dulu benar-benar pilihanmu bahwa saya mau masuk ke jurusan keperawatan. Kalau sudah niat, entah nanti bagaimanapun kondisinya, ketika waktu di SMK kalian sudah siap. Karena pasti berbeda sekali antara SMP dengan SMK. Entah itu pelajaran, terutama pelajaran. Nah, ketika pelajaran di SMP dan SMA mungkin ada beda, misal ada biologi sama dulu, bahasa Inggris sama, tapi khusus pelajaran kejuruan ini kan baru sekali. Ya, betul sekali. Jadi baru sekali berarti harus apa? Setelah niat harus, kalau niat pengen benar-benar di sini ya belajar. Belajar itu berarti banyak membaca, karena memang kondisinya sedang daring Pak. Kalau sedang daring mungkin materi-materi yang disampaikan oleh guru kan terbatas. Tapi sebetulnya kita menggali ilmu itu tidak terbatas, bisa dari apapun itu. Jadi harus pintar-pintar mencari informasi baru yang hubungannya sama jurusan keperawatan atau materi-materi yang disampaikan oleh guru. Mungkin kan kalau dari buku terbatas juga. Kalau kita misal karena kamu setiap anak pasti punya HP kan, ya. Browsing apapun sekarang sudah bisa, tapi tetap harus dibarengi dengan dipilih-pilih benar-benar yang informasi yang benar mana. Itu bisa nanti disampaikan, misal ada sesuatu yang baru sampaikan ke gurunya, Bu ini apa maksudnya, itu bisa. Jadi bisa diskusi nanti dulu. Jadi niat terus belajar di sini. Terus di sini itu harus istilahnya disiplin, rajin. Kenapa disiplin? Karena kita yang ditangani nanti ketika praktek itu adalah manusia. Kalau manusia salah sedikit saja bisa menghilangkan nyawa orang tersebut. Ya. Apapun itu, istilahnya kita salah memiringkan pasien misal. Padahal kenapa salah? Misal ternyata tangan kirinya patah, terus kamu miringkan sebelah kiri, bisa jadi patahnya tambah parah. Itu kan sebetulnya miring kan hal sepele, tapi kalau kita tidak tahu, kita bisa mencederai pasien. Jadi harus niat, sungguh-sungguh belajar, disiplin, rajin, itu yang penting. Itu saya rasa untuk seluruh pelajaran penting. Karena ketika nanti di waktu prakerin, kalau kamu istilahnya sampai telat masuk atau di sana tidak rajin, itu akan bisa jadi tidak boleh masuk, misalnya jangan masuk ke rumah sakit kayak seperti itu. Karena memang harus budaya disiplin di rumah sakit, memang harus benar-benar ditegakkan ya Pak ya. Iya, betul. Karena itu tadi bukan benda mati istilahnya yang kita hadapi, karena memang manusia seperti itu.
Berarti yang pertama niat, yang saya garis bawahi ya. Yang pertama niat, yang kedua adalah disiplin. Baik disiplin mulai yang mengumpulkan tugas, mengumpulkan hasil yang ditugaskan seperti itu. Jadi disiplin dari dirinya sendiri, penting ya. Gitu. Oke, kelas 10 Bu. Kelas 10. Kira-kira awal-awal untuk materi jurusannya, apakah langsung mereka praktek atau bagaimana? Nah, kalau untuk kelas 10 kebetulan sekali kelas 10 yang saat ini mendapatkan keistimewaan. Keistimewanya gimana Bu? Karena kebetulan sekolah kita kan sedang dapat untuk SMK Pusat Keunggulan Pak. Iya, betul. Nah, SMK Pusat Keunggulan terutama yang dikembangkan adalah jurusan keperawatan di sini. Jadi memang nanti pelajarannya beda dengan kakak kelasnya. Ini istilahnya kurikulum yang baru dengan kakak-kakaknya. Tapi bukan berarti terus beda sekali, tidak. Cuma pasti dalam mode pembelajarannya nanti dan pelajarannya ada sedikit berbeda. Kalau yang sekarang lebih ditekankan bahwa anak-anak lebih nanti bisa siap kerja, lebih istilahnya dikenalkan lagi dengan dunia kerja seperti itu. Nah, nantinya untuk pembelajarannya mungkin yang simpel ya, nama pelajarannya pasti ada yang beda nanti dengan kelasnya. Tapi itu tidak mengurangi inti dari materi dalamnya, sebetulnya hampir sama, cuma ada tambahan-tambahan. Yang tambahan sekarang mesti lebih ke budaya kerja, itu seperti apa, tentang penggunaan teknologi untuk dunia kerja itu seperti apa. Karena dengan pesatnya teknologi yang sekarang, anak-anak harus bisa seperti itu. Karena istilahnya sekarang manggil dokter dengan telepon saja bisa, atau konsultasi dokter dengan online sekarang bisa. Jadi kita mau nggak mau teknologi itu harus bisa. Teknologi yang minimal lah, seperti misal kita punya HP, kita harus memaksimalkan HP itu untuk apa istilahnya. Jangan hanya untuk telepon atau WA atau media sosial yang cuma senang-senang saja. Tapi dari media sosial kita bisa istilahnya mempromosikan diri kita. Mau kerja, saya punya usaha ini, itu kan bisa Pak. Jadi lebih teknologi, lebih dunia kerja yang anak-anak jadi siap kerja. Jadi intinya yang untuk materi ini sedikit berbeda, karena memang kita menerapkan yang namanya kurikulum yang baru. Istilahnya kalau kita sebut tadi adalah kurikulum beta. Oke, itu udah untuk materi, untuk persiapan. Kira-kira mungkin dari anak kelas 10 ini pasti tanya Bu, alat-alat apa aja sih yang harus dibeli kayak gitu mungkin? Alat-alat atau disiapkan. Nah, itu. Nah, untuk alat-alat yang harus dibeli, saya sarankan karena kita masih kondisi daring ya, mungkin jangan beli dulu. Tetapi kalau kita sudah mulai luring di sekolah, pasti insya Allah untuk yang praktek pasti akan ada luring lah kesempatan. Minimal yang harus anak-anak punya itu adalah tensimeter, ya, alat pengukur tekanan darah sama termometer Pak. Selain itu nanti pasti kepakai ketika praktek waktu di sekolah, ketika prakerin juga kepakai, dan minimal kalian bisa nanti praktekkan ke orang tua, ke keluarga sekitar, itu insya Allah terpakai seperti itu. Itu alat minimal yang bisa kalian beli. Yang lainnya beli Bu? Tidak, karena yang lainnya itu alat-alat besar-besar Pak, yang kan nggak mungkin. Misal apa butuh beli bed di rumah? Oh enggak. Atau apa butuh beli kursi roda di rumah? Oh tidak, seperti itu. Nah itu alat-alat istilahnya kalau kita bilang nursing kit. Nursing kit itu ada tensimeter, ada termometer, biasanya ada kalau hammer refleks kayak palu gitu, terus ada meteran, ada gunting, bisa kayak gitu. Tapi minimal kalian harus punya tensimeter sama yang termometer. Itu yang traveling aja bisa dibawa kemana-mana, bukan yang besar yang ada rodanya, tidak. Yang traveling saja. Ya. Yang terjangkau sama kalian aja, dan itu menunggu aja kalau memang sudah ada instruksi atau sudah ada pengumuman nih, sudah boleh praktikum di sekolah seperti itu. Jangan buru-buru beli nanti takutnya salah beli atau apa. Berarti yang minimal itu kita menyiapkan yang namanya tensimeter dan termometer minimal ya. Tapi belinya nunggu
Kalau instruksi. tunggu instruksi, jangan beli dulu. Iya. Nah, nanti takutnya keliru. Nah, Iya. gitu. Kemudian lantas selanjutnya gini, ini kan pandemi. Kira-kira kalau praktek itu gimana sih Bu? Kalau di masa-masa pandemi seperti ini? Nah, gitu. Nah, kalau untuk praktek di masa pandemi memang sampai sekarang kita masih berhenti dulu untuk praktek di rumah sakit ya Pak ya. Tapi kita pending dulu. Nah, rencananya akan tetap ada praktek untuk kakak kalian kelas 12 itu insya Allah bulan November. Itu nanti biasanya di klinik, rumah sakit atau puskesmas seperti itu. Nah, kalau dulu memang tidak ada persyaratan apapun ketika masuk ke klinik, rumah sakit itu tidak ada. Tidak ada syarat harus bagaimana. Biasanya kalau dari sekolah sudah kerjasama, kita menentukan tanggalnya, anak-anak bisa diberangkatkan. Tapi dengan kondisi pandemi sekarang, biasanya ada beberapa rumah sakit atau klinik atau mungkin puskesmas yang mengharuskan anak-anak untuk tes swab, entah itu rapid atau yang antigen Pak. Kayak gitu. Mungkin biasanya di awal sebelum masuk atau di pertengahan. Jadi bisa di awal, nanti diulang kembali 2 minggu sekali atau sebulan sekali, itu tergantung kebijakan dari klinik, rumah sakit atau puskesmas. Jadi jangan takut nanti saya positif atau gimana, tidak. Itu sebagai upaya kita untuk menjaga diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita seperti itu. Jadi kita tetap aman seperti itu. Dan yang paling penting nanti ketika waktu praktek ya harus benar-benar alat perlindungan dirinya ya harus memadai, masker yang benar, pakai jas lab yang benar. Nanti ketika pulang ke rumah harus bagaimana, harus segera cuci baju atau yang lain dan cuci tangan, terus pakai handscoon. Itu benar-benar protokol kesehatannya harus dijaga seperti itu. Ini saya tanya dulu, bedanya yang praktek di klinik Ya. sama praktek yang di sekolah itu apakah prosesnya beda atau gimana? Jelas beda Pak. Ya, kalau di sekolah biasanya yang ditangani teman sendiri yang lagi nggak sakit atau yang pura-pura sakit. Jelas berbeda dengan yang ketika kita di klinik ketemu orang yang datang dengan sakit, dengan keluhan yang macam-macam. Misal pasien datang dengan keluhan panas, tapi kan cara penyampaiannya tiap pasien itu pasti berbeda-beda. Ada yang cerewet, ada yang ditanya diam saja. Jadi pasti berbeda sekali. Jadi kemampuan yang harus kita miliki ketika nanti prakterin adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik. Karena dengan berkomunikasi yang baik kita bisa mengetahui apa sih yang menjadi permasalahan pasien, apa yang perlu kita bantu, kayak gitu. Kalau misal di praktek di sekolah pasti komunikasinya tidak akan bukan sebebas ya, pasti kalau di lab itu komunikasinya pasti tertata. Oh, tertata. Ya, harus setelah ini. Tapi ketika kenyataannya, ketika kita ketemu pasien asli, ada pasien itu sebelum kita tanya sudah jawab. Jadi kalau mau ditata itu pasti akan kaku kalau sesuai ini. Tapi tetap dengan komunikasi harus kita poin-poin yang harus didapatkan ketika komunikasi itu harus didapatkan. Jangan sampai kita sudah ngobrol banyak kita nggak tahu, nggak tanya namanya, Oh iya. nggak tanya keluhannya. Boleh ngomong, oh ada apa Bu, gini-gini, tapi tetap harus dari awal harus kita tahu bahwa yang ditanyakan harus apa. Oh namanya harus kita dapat datanya, keluhannya harus kita dapat, seperti itu. Atau misal ada riwayat kesehatannya apa harus kita dapat. Jangan sampai terus kita ngobrol masalah anaknya, ngobrol masalah pekerjaannya tambah. Kalau pasiennya lupa ya? Ya, malah apa yang dikeluhkan malah nggak ditanyakan. Atau namanya bahkan nggak tahu. Itu kan fatal itu ya tadi. itu fatal nanti. Kalau ditanya tadi siapa namanya nggak tahu. Padahal sudah ngomong panjang-panjang. Ya. Oke. Gini Bu, ini kan kelas 10 Bu ya? Ya. Pandemi. Kemudian praktikumnya di sekolah itu ada jadwalnya seperti apa? Nah, biasanya ada jadwalnya. Nanti jadwalnya kalau memang sudah diperbolehkan ya Pak ya, untuk anak-anak datang dengan terbatas ya, biasanya dibagi. Misal satu kelas ada 30 anak. Jadi yang 15 anak nanti jam 8 sampai jam 10 bisa. Nanti yang 15 selanjutnya jam 10 sampai jam
bisa 12 seperti itu. Jadi bergantian, tetap mematuhi protokol kesehatan dalam satu kelas maksimal misal 15 anak. Nanti di jadwal biasanya tergantung jadwalnya, ada yang praktikum seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, tergantung jadwalnya. Karena memang di lab juga nanti dibagi dengan kelas-kelas lain. Jadi sesuai jadwal pelajarannya. Memang ada jadwal untuk praktikum, di jadwal pelajarannya biasanya gurunya ayo datang sesuai dengan yang dijadwalkan. Biasanya minimal 1 minggu 1 kali. Minimal 1 minggu 1 kali. Iya. Terus kendalanya Bu? Kendala untuk praktikum. Ya mungkin kendala selama proses pembelajaran praktikum kemarin-kemarin nih. Oh iya. Selama pandemi itu. Selama pandemi karena memang kebijakannya tarik ulur terus ya Pak Ya, ya. betul. Jadi kadang boleh, kadang nggak boleh, kadang boleh, kadang nggak boleh. Jadi hampir kalau kemarin hambatannya itu jam praktikum memang sedikit Pak. Karena memang pas dibolehkan hanya pas tanggal segini, tiba-tiba setelah itu nggak boleh lagi. Memang jadi terbatas sekali. Jadi biasanya guru-guru memilih kira-kira praktikum mana yang harus dipraktekkan atau yang lainnya dalam bentuk video misalnya. Jadi memang akhirnya terbatas sekali karena pertama waktu terbatas. Jadi anak-anak kadang kalau dulu bisa setiap anak bisa mencoba satu kali atau bahkan 2 kali untuk satu praktikum misalnya. Kalau sekarang bisa jadi hanya sekali praktikum anak-anak hanya melihat saja tapi di lab itu kan berbeda dengan melihat kalau di video ya Pak ya. Atau praktek dengan langsung 1 kali praktikum. Untuk praktek itu langsung 2 anak atau 3 anak dibarengkan jadi 1 misal kayak gitu kan. Jadi lebih istilahnya frekuensi untuk melakukan praktikum itu untuk 1 anak kan jadi berkurang karena memang kita terkendala dari segi waktunya. Kita dibatasi waktu, tapi kita harapannya dengan seperti itu anak-anak tetap bisa melakukan prakteknya. Kan berbeda kita hanya melihat video dengan praktek langsung di sekolah itu kan memang berbeda. Nah seperti itu harapannya walaupun dengan waktu yang terbatas anak-anak tetap bisa tahu prakteknya secara langsung. Walaupun toh nanti akhirnya ketika praktekin itu pasti juga berbeda lagi. Karena biasanya prosedur tiap klinik, tiap rumah sakit itu berbeda. Tapi pada intinya sama, prinsip-prinsip tetap dipegang, tapi ada beberapa prosedur yang biasanya agak dimodifikasi seperti itu. Ini kita udah panjang lebar ngomongin tentang apa sih keperawatan, tapi mungkin anak-anak mungkin mau tahu mungkin tentang barang-barang apa sih di lab keperawatan karena memang kan untuk sekarang kan mereka belum bisa datang gitu. Mungkin setelah ini bisa ditunjukkan ini alat ini buat apa, ini buat apa, mungkin seperti itu gitu ya. Boleh. Nah ini beberapa saya tunjukkan alat yang bisa kita pakai untuk praktikum. Alatnya sebetulnya banyak nanti yang kecil-kecil, tapi ini yang sebagian besar akan saya tunjukkan. Jadi nanti di lab sini pasti ada bed, di sini ada bed, kasurnya pasien ya. Terus biasanya ada trolinya. Nanti alat-alat yang mau dipakai untuk praktek biasanya disusun di sini. Ada tabung oksigen di sisi tempat tidur. Biasanya ada tempat sampah nanti. Nah itu di tiap bed ada pasti. Nah selanjutnya nanti biasanya di tiap bed ada penyekat seperti ini. Nanti biasanya ini kalau di praktek adalah untuk menjaga privasi pasien, karena kalau di tempat di rumah sakit atau di klinik antara pasien satu dan yang lain pasti akan ada sekat untuk menjaga privasi masing-masing. Nah selanjutnya di sini ada sterilisator. Nah alat-alat nanti anak-anak juga akan diajarkan bagaimana sih mensterilkan alat. Jangan sampai alat-alat yang dipakai pasien itu masih kotor atau masih tercampur dengan, biasanya alat itu masih dipakai pasien yang terkena penyakit infeksius terus langsung dipakai pasien lain, enggak, tapi harus dibersihkan langsung disterilisasi. Di sini anak-anak nanti akan diajarkan bagaimana cara mensterilkan. Nah di sini di dalamnya juga ada instrumen-instrumen itu alat-alat. Jadi di sini nanti ada pinset, ada bak instrumen, ada kom, atau ada alat-alat untuk pemenuhan nutrisi pasien. Di sini ada tensi, ada stetoskop, terus di sini ada masker oksigen, ada untuk
pemasangan bili-bili panas, kipas es. Terus di sini ada untuk memandikan pasien. Jadi di sini kain-kain, mulai handuk, ada spray atau kita bilangnya laken, ada baju pasien. Di sini semuanya di sini. Bahkan nanti ada sabun. Jadi kita bisa untuk memandikan pasien, gosok gigi, potong kuku, semuanya alatnya di sini. Tadi kan udah dijelaskan Bu ya tentang alat-alatnya yang ada di lab, mulai dari yang besar sampai yang kecil, mulai dari yang keras sampai yang kain-kain itu tadi. Oke, tips mungkin untuk yang kelas 10 mungkin yang bisa disampaikan oleh Bu Tia biar lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran di masa daring maupun nantinya misalnya diperbolehkan untuk masuk untuk secara terbatas seperti itu, mungkin ada tips-tips seperti itu. Tipsnya ini apa ya, bahwa merawat orang itu menyenangkan. Minimal ketika nanti kamu dapat ilmu tentang keperawatan, yang kalian bisa lakukan adalah merawat orang terdekat. Merawat orang terdekat, orang tua kalian untuk kebutuhan dasarnya. Jadi kita nggak perlu nih meminta tolong orang lain atau bahkan membayar orang lain, istilahnya kayak gitu. Itu bisa, intinya ilmu yang kalian dapat di sini akan bermanfaat minimal untuk orang sekitar kalian. Jadi harus semangat, harus diniatkan lagi bahwa insya Allah ilmu ini tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi minimal untuk diri kamu sendiri. Seperti itu Pak. Itu tipsnya ya. Jadi lebih ke anak-anak lebih semangat meskipun dalam keadaan pandemi Ya. Kita harus lebih semangat apapun pembelajarannya, diambil ilmunya kemudian diterapkan, itu intinya seperti Ya. itu. Mungkin itu saja mungkin Bu untuk hari ini, kita tetap mukanya untuk ngobrol lagi. Terima kasih untuk Bu Tia atas waktunya. Kita mungkin lain kali bisa ketemu lagi, ngobrol lagi seperti ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat datang anak-anakku di SMK Kesehatan Adi Husada. Semoga ini menjadi rumah baru kalian yang menyenangkan untuk kalian. Semoga betah di sini. Iya, istilahnya kayak gitu. Terima kasih untuk materi kali ini kita di hari ketiga MPLS. Sambung lagi di materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.